Kondisi disfungsi seksual seperti turunnya libido, disfungsi ereksi, ejakulasi dini seringkali banyak dikaitkan dengan masalah fisik semata. Padahal ada loh kondisi psikologis atau pikiran yang banyak mempengaruhi hal-hal tersebut. Halo, saya Dr. Widya Juwita, dokter spesialis andrologi. Selamat datang di YouTube channel Sona Sehat Pria. Di YouTube channel kali ini, kita akan membahas hal yang tabu untuk dibahas, yaitu masalah kesehatan reproduksi pria. Oleh karena itu, jangan lupa like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik tentang kesehatan reproduksi pria lainnya. Bersama saya sudah hadir psikolog Herta Krisabel Hambali, MSI, yang banyak akan membahas tentang masalah disfungsi seksual terkait dengan masalah psikologis. Halo. Hai, Thank you so much ya udah datang di sela kesibukannya. sama-sama. Senang juga hari ini udah diundang. Thank you. Nah, sebelum kita lanjut, Sobat Sehat di rumah pasti penasaran kan siapa sih psikolog Herta ini, dan kita pengen kenalan apa sih kesibukannya beliau. Boleh diceritain dong kesibukan sehari-harinya apa nih? Hai, Sobat Sehat. Perkenalkan, nama saya Herta Kristabel Hambali, MPSI Psikolog. Saya itu backgroundnya sebenarnya psikolog klinis. Saya menangani dari anak, remaja, sampai juga dewasa. Dan hari ini menarik banget ya. Soalnya topiknya tentang zona sehat pria nih. Betul. Karena kalau di psikolog itu kita belajar apa sih? Kita ngomongin apa sih? Ngomongin soal pola pikir. Kita ngomongin soal relasi. Kita ngomongin soal hubungan emosional dan sosial. Dan pastinya kita ngomongin juga soal perilaku seksual. Termasuk di dalamnya. Jadi kalau ditanya kesibukannya apa sih? Kesibukan praktek gitu ya. Sama berarti ya. Sama ya. Terus prakteknya apa ngapain? Buat konseling, buat terapi psikologis, buat assessment psikologi, sampai kayak gini nih, talk show dan juga buat konten edukasi. Nah, ini yang menarik juga nih dari psikolog Herta. Saya lihat dari CV-nya beliau juga ngambil sertifikasi play terapi ya. Apa sih play terapi itu? Nah, menarik sih sebetulnya. Karena gini, banyak sebetulnya orang dewasa, sebetulnya play terapi itu kan pikiran apa cuma buat anak-anak Iya, ya? kira buat anak-anak aja. Bener. Nah, sebetulnya play terapi itu bisa dari anak, remaja, sampai dewasa. Wow. Banyak orang dewasa tuh bingung kayak, saya tuh punya masalah tapi nggak tahu mesti cerita dari mana, bahkan nggak biasa untuk cerita. Nah, dengan tools itu main, seni, itu membantu sebetulnya menceritakan apa yang sebetulnya dia nggak tahu, tapi yang dia rasain. Dengan ngegambar, dengan buat iya. play sesuatu, Bikin bahkan dengan sesuatu main ya. di pasir, kita taruh figur-figur, itu sebetulnya melambangkan semua yang kita pikirkan dan rasakan. Wow. Menarik kan? Menarik banget. Karena di psikologi justru kita bisa analisis sebetulnya masalahnya seperti apa sih, dinamikanya seperti apa. Tapi nggak cuma analisis, orang itu justru bisa menemukan insight-nya dia, kayak aha momennya, oh tahu nih ternyata aku selama ini kayak gini. Dari play terapi. Dari art dan play terapi. Wow, lumayan menarik banget nih. Kapan-kapan coba ya? Coba deh, aku mau coba juga nih, penasaran. Mungkin Sobat Sehat juga penasaran, bisa langsung psikolog Herta. Nah, kalau kasus yang paling sering ditemui sehari-hari apa? Nah, sebetulnya kalau kita ngomongin secara umum, kasus paling sering itu adalah kecemasan, depresi itu sekarang, dan masalah gangguan emosi. Tapi kalau berhubungan sama seksual, kebanyakan, nih saya disclaimer dulu, kebanyakan pasien saya itu adalah perempuan dibandingkan laki-laki. Oh, kebalikan berarti ya? Kebalikan banget ya. Iya. Nah, tapi sebetulnya pasien perempuan itu biasanya kalau ngomongin soal seksual, masalahnya di mana sih? Masalahnya di vaginismus. Tapi sering juga sebetulnya datang karena masalah dengan pasangan yang berhubungan sama ejakulasi dini. Nah ini Dan berhubungan hubungan sama seksualnya, nah, andrologi ya. itu tuh hubungannya Ini baru sama kita mau andrologi. diskusinya hari ini. Nah, Oke. mungkin disclaimer ya dok, kalau vaginismus definisinya apa gitu Iya. dari andrologi, Iya. lebih lengkap nih, jadi saya nggak usah terangin. Iya, jadi kalau vaginismus itu merupakan kekakuan otot pada vagina, di mana hal itu menyebabkan vagina itu sulit untuk ditembus, seperti itu ya. Yes, nah menariknya adalah di buku pegangan kita DSM-5 gitu ya. Iya. Sebetulnya vaginismus dan ejakulasi dini juga sangat berkaitan nih sama psikologis. Wow. Apa yang kita pikirin, apa yang kita rasakan ternyata berhubungan sama aktivitas seksual kita. Bener banget.
Mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu ya tentang masalah ejakulasi dini dan disfungsi seksual kali ya. Betul, kan tadi mungkin udah dapet nih definisinya. Aku juga mungkin mau nanya juga ya, Iya, Dok. boleh. Definisi vaginismus. Tapi kalau tadi udah terjawab vaginismus, kan belum terjawab kalau ejakulasi dini itu kita Iya. ngomonginnya apa sih? Apakah itu bicara soal, oh yaudah cepet nih, tapi kan cepet tuh relatif ya. Betul. Nah, kalau dari dokter andrologi yang lebih ahli gitu ya, kayak gimana sih Iya. kalau ngomongin ejakulasi Iya. dini? Jadi ejakulasi dini itu ejakulasi yang memang cepat, biasanya keluar kurang dari 1 menit. Oke. Biasanya ditandai orang tersebut belum puas tapi udah keluar, atau pasangannya belum puas tapi udah keluar. Nah itu dia ejakulasi dini. Oke, apakah ketemu kalau kita ngomongin, oh ya sekali itu udah dibilang, oke malam pertama ternyata pasangan saya cepat nih keluarnya. Apakah itu termasuk ejakulasi dini atau harus berkali-kali dulu nih, Dok? Iya, harusnya berkali-kali dulu. Jadi ada yang primary atau terjadi dari pertama kali atau secondary. Dulu nggak kenapa-napa, sekarang baru kejadian. Jadi kita perlu tunggu fasenya sampai berkali-kali dulu. Oke, ada gangguan. Nah, itu dikatakan sebagai ejakulasi dini. Oke, setuju. Menarik sih, Dok. Karena biasanya klien-klien aku juga datang, pasien-pasien aku juga datang cerita nih, oh kayaknya punya masalah ejakulasi dini deh. Tapi ternyata sebetulnya tentatif gitu loh. Kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Berarti perlu juga ya sebetulnya memahami definisi sebetulnya seperti apa. Betul. Supaya nggak jadi self-diagnose sendiri kali ya, Dok. Benar. Mereka kadang bingung. Sebenarnya saya tuh cepet dok, tapi kapan berapa lama? 10 menit, 15 menit gitu. Sebenarnya sih yang termasuk dalam kategori sebenarnya yang kurang dari 1 menit ya. Oke. Karena kadang-kadang kan mereka itu quickie express atau emang maunya buru-buru. Atau emang ya memang mereka dalam waktu 15 menit sejak penetrasi mereka udah cukup puas, yaitu nggak ejakulasi dini kayak gitu. Oke, mungkin aku share sedikit kali ya, Dok. Iya. Kalau dari kasus-kasus aku, soalnya ejakulasi dini itu biasanya aku ngarahnya ke psikolog ya. Jadi psikologis tuh kita ngomongin ke arah penyebabnya mungkin kecemasan, ngomongin masalah hubungan, karena itu sangat relate. Nah, kalau dari dokter andrologi, misalnya nih pasien saya datang ke andrologi, sebetulnya gimana sih penyebabnya ejakulasi dini kalau versi androlog? Iya, kalau versi andrologi tentunya masalah fisik ya. Kalau misalnya dari kita, masalahnya itu masalah biologis seperti masalah gangguan hormon. Misalnya gangguan hormon tiroid, kalau stres berat gangguan hormon prolaktin, terus gangguan disfungsi ereksi itu sendiri, sampai dengan infeksi tempat saluran keluarnya air mani atau infeksi prostatitis. Itu juga bisa menyebabkan ejakulasi dini. Nah sekarang gantian nih, kalau dari psikologis, kan tadi katanya masalah kecemasan atau depresi ya. Nah itu sebenarnya gimana sih kecemasan itu bisa mempengaruhi ejakulasi dini dari sisi psikologis? Nah, menariknya nih ada jurnal terutama untuk pria gitu ya, dapat dari jurnal ternyata ada yang namanya kecemasan performan. Jadi pria cenderung ada kecemasan untuk tidak bisa memuaskan pasangannya. Nah, karena ada kecemasan itu, jadi fokusnya bukan ke hubungan seksualnya, tapi fokusnya adalah saya bisa nggak ya memuaskan. Sehingga tanpa sadar itu tuh akan ada pressure. Kalau saya bilangnya biasanya udah kayak kerja ya Pak, biasanya saya bilang gitu sambil Iya, bercanda jadi sama sambil klien. mikir gitu loh. Yes. Jadi seks itu bagi dia tuh pekerjaan jadinya ya. Sesuatu yang kayak harus puas deh pasangannya, kayaknya harus bisa lama. Nah itu yang jadi seks itu tidak rileks dan tidak nyaman, sehingga justru itu salah satu faktor penyebab ejakulasi dini. Iya, itu berarti dari sisi psikologis ya. Betul. Kalau stres gimana? Kalau lagi stres tuh ngaruh nggak sih? Ngaruh banget, karena kan kalau kita ngomongin hormon stres, yang ngaruh adalah kortisol. Nah, kortisol akan mempengaruhi testosteron. Sehingga pastinya hubungan seksualnya itu pertama sudah nggak ada nafsunya. Iya, low libido tuh ya. Yes. Yang kedua adalah kalau kita ngomongin stres juga, pastinya fokusnya adalah menyelesaikan stresnya sehingga nggak ada tuh keinginan untuk berhubungan seksual dan biasanya tubuh tuh akan lebih capek. Karena kalau kita bayangin aja gitu ya, kita mikir terus ya. Iya, mikir terus. Boro-boro kita mikirin yang lain, boro-boro kita kayak mau memperhatikan
hubungan kita atau memperhatikan pasangan kita itu akan sangat mengganggu. Jadi stres tuh ngaruh banget. Dan jangan lupa, stres itu kan nggak cuma pekerjaan ya. Iya. Tapi stres itu justru berpengaruh juga kalau stresnya di stres hubungan. Kalau Iya, lagi ada iya. konflik, Konflik sama kalau lagi pasangan. ada masalah, lagi berantem. Betul. Nah, menariknya, ini cerita sedikit, ada Iya. beberapa tipe dari psikologis. Ada yang tipe seks itu untuk membantu stresnya, itu juga ada. Bener juga sih, jadi kadang-kadang ada orang yang pengen stress release dengan berhubungan seksual, katanya healing jadinya. Benar, karena sebetulnya saat kita berhubungan seksual, kita tuh kan akan keluar hormon happy juga sebetulnya. Hormon-hormon happy ya, oksitosin, serotonin Nah, ya kan. hafal ya dok ya. Jadi lebih calm, lebih tenang. Ada yang kayak ya udah deh kalau lagi marah, pokoknya berhubungan seks dulu, abis itu Oke. nyaman, baru komunikasiin tuh masalahnya. gitu. Jadi jangan salah kayak, oh tapi pasangan saya kok beda ya kalau lagi stres malah pengen berhubungan seksual. Karena jangan salah, itu salah satu justru cara untuk hormon stresnya itu kayak hormon happy-nya itu mengurangi stresnya. Jadi happy, jadi senang, jadi relax. Oke, jadi ini menarik banget ya. Jadi kadang-kadang orang itu stres jadi nggak bisa hubungan seksual, tapi Atau ada kebalik. kebalik. Ada orang yang tipe, aduh stres banget, pengennya hubungan seksual. Dan Yes. itu juga mungkin salah satu ada aktivitas yang namanya masturbasi, di mana kadang-kadang orang tuh rilis stresnya dengan masturbasi kayak gitu ya. Betul, karena gini, kalau masturbasi itu kan kita ngomongin cuma individu gitu, private, pribadi. Tapi kalau kita ngomongin hubungan seksual dengan pasangan, itu kan nggak bisa, oke saya stres langsung deh pengen hubungan seksual. Belum tentu pasangannya mood gitu kan. Bener banget. Kadang ditolak dan itu bikin disfungsi seksual juga. Betul. Low libido jadinya berikutnya, disfungsi ereksi berikutnya, ejakulasi muter dini tuh. lagi jadi muter seperti lingkaran setan jadinya kan. Betul, karena kalau kita ngomongin hubungan seksual dalam konteks psikologi dan relasi, hubungan seksual tuh kan namanya juga hubungan tuh ada dua orang gitu Betul, ya. dua Hubungan orang. tuh dua orang. Artinya penting banget justru menjaga nih keduanya sama-sama nyaman, sama-sama mau untuk melakukan hubungan seksual. Karena kalau akhirnya tidak nyaman, terus tertolak, Iya. atau pada saat hubungan seksual tidak nyaman, Nyaman ada atau nggak kecapean, sakit. ada yang kecapean mungkin ya. Betul, jadinya justru masalah relasi yang akhirnya masalah hubungan seksual. Dan muter aja tuh antara relasi sama hubungan seksual. Ya udah masalah relasi ke masalah hubungan seksual makin masalah relasinya. Bener-bener. Memang sih banyak juga pasien yang datang ke saya itu ada dua-duanya jadinya. Ya. Ada masalah konflik karena mungkin ada masalah perselingkuhan atau ada masalah abis berantem atau pernah ditolak jadinya disfungsi ereksi atau ejakulasi dini ya kan, low libido, nggak ada nafsu sama pasangan. Atau dua-duanya kebalik. Jadi karena nggak bisa disfungsi ereksi, pacarnya bisa atau pasangannya atau istrinya bisa nangis, marah, bisa jadi menyalahkan, memojokkan, malah jadi berantem gitu. Betul, makanya treatment yang paling penting justru adalah treatment yang kolaboratif. Artinya adalah sama-sama paham dari segi andrologi kita fokus ke biologisnya, tapi dari segi psikologisnya perlu loh ngomongin relasinya kita perbaikin, kita ngomongin gimana sih harusnya mengkomunikasikan yang sehat tuh seperti apa, mendukung nih pasangannya yang mungkin sedang kesulitan atau lagi nggak mood tuh bukan dipaksa, tapi ya ditanya gitu loh, ditanya apa sih yang bikin nggak mood, apa yang bikin stres, apa yang bisa membantu. Karena kalau di psikolog ya, kunci hubungan adalah salah satunya komunikasi. Apapun Oke, sebetulnya bisa komunikasi. bisa dikomunikasikan, Betul. termasuk kalau kita ngomongin aktivitas seksual ya dok. Sebenarnya bisa loh dikomunikasikan, kamu sukanya seperti apa sih Iya. suasananya, Ah. sukanya pagi apa malam, atau preferensinya maunya kayak ruangannya di mana, atau harus kayak suasananya tenang dulu, atau pakai lagu, itu sangat membantu loh sebetulnya untuk aktivitas seksualnya. Jadi itu yang harus dikomunikasiin ya, bener juga. Bahkan memang sih kalau dari segi andrologi pun, kalau pasien tanya, dok saya punya fetish tertentu nih, saya punya fetish pada kaki, atau fetish saya di baju lingerie-nya perempuan nih, itu nggak apa-apa nggak sih dok? Atau bahkan ada yang saya sukanya aktivitas BDSM atau sadokis masokism, itu nggak apa-apa nggak sih dok? Nggak apa-apa sebenarnya selama dua-duanya konsen sama-sama dua-duanya menikmati,
gitu, itu sebenarnya nggak masalah karena yang penting, paling penting dua-duanya enjoy gitu, Benar. sama-sama tidak menyakiti dan sama-sama enjoy. Jadi benar-benar harus dikomunikasiin ya sukanya masing-masing pasangan gimana, dan harus ada Preferensinya lah ya. preferensi dan harus ada komprominya kayak gitu ya. Yes, jadi ya nggak apa-apa banget sebetulnya kalau kita ngomongin ejakulasi dini itu dikomunikasikan di pasangan. Apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang nyamannya. Kalau bingung mulainya dari mana, mulainya ya cerita-cerita aja. Oh, aku tuh sukanya kayak gini. Nah, banyak sekali perempuan itu justru terserang. Iya. Artinya adalah eh Mbak Herta atau Dok, tiba-tiba kok dia sukanya ceweknya kayak gini, dia nggak suka sama aku. Nah, enggak dong, misalnya saya biasanya balikin. Kalau Iya, kita suka nih idol tertentu, Iya, apakah iya. kita mau menikah sama idol itu Iya, gitu? Ya belum tentu ya, Iya. itu kan itu dua hal yang berbeda. Fantasy. Fantasy, kalau kita ngomongin preferensi. Nah, itu kan boleh banget sebetulnya dicoba, dikomunikasikan. Oh iya boleh juga role play. Itu kan Role sesuatu play, yang lebih bener, fun bener, sebetulnya. Di psikologi kita belajar banget tuh role play, bagaimana sebetulnya pasangan tuh bisa jadi orang lain dan itu membuat makin hot menarik hubungannya ya. Yes. Nah itu juga bisa menambah bumbu-bumbu romantisme yang bisa menyelesaikan masalah disfungsi seksual karena masalah pikiran. Bener. Oke, sekarang kita lanjut nih ke topik yang gak kalah menarik lainnya, Oke. yaitu Udah seru ya? Lebih seru banget nih, fenomena PMO atau pornografi, masturbasi, dan orgasm. Oke. Jadi akhir-akhir ini kadang-kadang tuh anak-anak muda tuh suka curcol, dok saya itu ada PMO loh dok, PMO apa sih PMO itu? Ternyata mereka merasa adiksi di masturbasi, pornografi, dan orgasm gitu. Ini ngaruh nggak ya dok saya ejakulasi dini, ngaruh nggak ya? Atau saya ngaruh nggak ya jadi disfungsi ereksi gara-gara PMO ini? Nah Ya. dari sisi psikologis gimana tuh? Pertama, saya akan menjawabnya adalah saat kamu melakukan hal yang kamu tahu kamu salah. PMO itu kan secara normatif, itu kan ngerasa kayaknya nggak tepat deh. Kita ngomongin artinya secara psikologis kamu akan keluar rasa bersalah, kamu akan malu. Itu yang membuat akhirnya kamu tidak nyaman terhadap diri kamu sendiri pada saat hubungan seksual, itu yang sangat berpengaruh. Dan jangan lupa, kalau kita ngomongin sensitivitas, artinya kan semakin sering dilakukan itu semakin tidak sensitif. Artinya adalah pada saat udah sering hubungan, bukan hubungan seksi, tapi saya masturbasi gitu. Iya. Jadi tidak sensitif lagi nih pada saat keluar hormon happy-nya, pada saat masturbasi, pas hubungan seks ya mungkin udah tidak se-happy itu. Oh iya, Nah, bisa jadi. toleransinya itu yang akhirnya berpengaruh sebetulnya. Dan pada saat kita bicara soal hubungan seksual, balik lagi ada dua orang nih. Sehingga itu bisa mempengaruhi pada saat hubungan seksual beda banget sama masturbasi. Beda betul, banget betul, sama setuju, nonton film setuju. porno. Karena fantasinya beda, Dan- ekspektasinya beda. Betul, faktanya juga beda sebetulnya. Film, saya selalu bilang, film tuh tetap film. Namanya film ya nggak mungkin aktornya jelek gitu ya dong, betul dong, nggak laku dia, mohon maaf gitu kan. Pasti Badannya badannya yang bagus. wow, yang seideal mungkin, yang akhirnya ekspektasi pada saat hubungan seksualnya itu jadi tidak realistis. Oh, oke. Itu yang akhirnya jadi mengganggu pada Betul. saat berhubungan seksual bersama pasangan. Jadi relate juga nih sama kasus yang pernah saya temui juga. Yes. Jadi ada pasangan yang nggak bisa berhubungan seks, di mana si pasien tersebut biasanya melakukan masturbasi, tapi dia masturbasinya keranjang. Ya. Atau dibilang sebagai traumatic masturbation syndrome. Jadi sebelum menikah, dia masturbasi selalu keranjang, waktu sama pasangan nggak bisa, karena sensasinya beda. Benar. Ternyata tadi itu ya, Udah tidak sensitif. udah nggak sensitif. Dan Karena ekspektasinya beda. betul, ekspektasinya dan perasaan dari organ kelaminnya itu beda, vagina sama kasur gitu. Betul. Dan kalau psikolog kan kita ngaruhnya apa sih? Trauma gitu ya. Dan jangan lupa ada juga kasus-kasus trauma. Trauma itu kita nggak ngomongin yang kayak amit-amit langsung yang ekstrim diperkosa atau amit-amit disodomi atau pelecehan. Itu nggak selalu se-ekstrim itu sebetulnya. Trauma itu contohnya apa sih? Misalnya nggak sengaja melihat hubungan seksual terus dimarahin. Yang dia ingat adalah
hubungan seksual tuh negatif. Oke, atau tabu mungkin ya. Bisa Pas sebelum dibilang menikah kan tabu. di Indonesia tuh hubungan seksual tuh tabu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi sesuatu yang berdosa. Jadi itu juga membuat seorang jadinya trauma waktu mau berhubungan seksual setelah menikah gitu ya. Benar, karena kalau ditanya hubungan seksual nggak boleh nih sebelum menikah, nggak boleh begini begini begini. Iya, tapi banyak cara sebetulnya. Nah, cara yang sering kali salah adalah ditakut-takutin. Benar, benar, benar. Nah, banyak banget kasus klien-klien saya untuk Mm-mm. perempuan, mereka tuh takut banget malam pertama karena mereka Berdarah. tuh ingetnya sakit, yang Sakit. diomongin tuh sakit. Terus dosa, karena Ah. sebelum-sebelumnya kan Ditakut-takutin. ditakut-takutin itu. Terus ada lagi yang takutnya adalah nanti bakal nggak nyaman banget. Betul. Kamu harus telanjang di depan orang yang kamu baru kenal, Iya. atau misalnya sama pasangan kamu baru pertama kali. Itu kan kayak pressure banget ya Betul, sebetulnya. betul. Padahal saya selalu bilang sih sama klien-klien saya, terutama perempuan gitu ya, saya bilang hubungan seksual tuh tidak se-ekstrim itu loh. Kamu punya definisi hubungan seksual sama pasangan kamu yang sebetulnya tidak ada harus, yang bisa dikomunikasikan. Kamu nyamannya gimana sih? Aku nyamannya mungkin malam pertama nggak langsung hubungan seksual, nyamannya Jadi mungkin nggak harus ya. peluk-pelukan dulu. Oh iya, jadi nggak harus berarti ya. Nggak harus dan nggak wajib, capek gitu biasanya ya, Bener, capek. habis pernikahan gitu. Nah, mungkin jadi lebih santai kan, kayak oh ya kamu nyamannya apa, saya nggak nyaman. Sebetulnya banyak perempuan itu nggak nyaman telanjang. Bahkan untuk dirinya sendiri, untuk melihat ke cermin tuh banyak sekali. Oke. Karena ngomongin masalah Masalah tubuh, body, body heeh, image. body image. Yes, jadi salah satu traumanya dia itu adalah soal body image, yang akhirnya hubungan seksual tuh sangat-sangat menakutkan dan sangat-sangat menekan. Jadi relate banget ya sama kasus-kasus di andrologi, di mana misalnya nih seorang pasien datang terus dia merasakan disfungsi seksual di malam pertamanya atau disfungsi seksual waktu mau hubungan sama pasangan. Berikutnya tuh malah jadi gue bisa nggak ya Yes. gitu, karena ada trauma di hubungan seksual sebelumnya. Betul, karena Atau kegagalan. kegagalannya itu yang bikin ragu, jadi takut gitu. Nah, akhirnya jadi lingkaran setan lagi, dan itu sebenarnya bisa diterapi di psikologi ya. Betul, karena gini, kalau kita ngomongin dari banyak kasus ya, laki-laki itu fokusnya adalah aku bisa nggak ya memuaskan pasangan. Perempuan itu fokusnya adalah menerima, aku bisa nggak ya kayak tampil cantik, terus pasangan aku juga nyaman, aku bisa nggak ya menerima pasangan aku. Karena itu dua perspektif yang berbeda ya. Sehingga kalau dari psikolog kita biasanya adalah fokuslah coba nggak langsung hubungan seksualnya, Iya. tapi fokuslah ke hubungan emosionalnya dulu. Ngobrol Kenyamanannya. dulu. Iya. Makanya foreplay itu penting ya. Makanya Sangat penting. Saya selalu tanya, kalau Anda hubungan tuh ada foreplaynya dulu nggak? Vagina perempuannya sampai basah dulu nggak? Kayak gitu. Karena itu kan udah nyaman dulu nih, yang siap, yang cewek udah siap nih. Ya. Baru mereka bisa nyaman untuk berhubungan ya. Betul, dan di psikolog tuh diajarin juga, kalau mungkin dokter juga relate nih. Ada grafik gitu ya, kalau perempuan tuh landai. Pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan dibangun suasananya. Betul, pelan-pelan lebih belakangan, tapi dia Dibantuin bisa dulu. berkali-kali. Bisa berkali-kali. Orgasmnya. Sedangkan laki-laki kalau sudah naik gitu ya, sudah hasratnya menggebu-gebu kayak pingin sekarang juga. Nah, itu yang sebetulnya perlu, menarik nih, perlu kerjasama. Kalau saya selalu bilang betul, perlu kerjasama, betul. perlu komunikasi, perlu sama-sama ngeliat nih, udah nyaman belum, udah siap belum. Betul, Itu sangat betul. penting sih. Iya, biasanya ini yang juga relate adalah kalau yang perempuannya ini belum puas, yang laki-lakinya udah selesai. Makanya kadang saya kasih tips juga, kalau bisa yang perempuan dilayani dulu, jadi mereka udah enak dulu, baru mulai yang laki-laki. Karena laki-laki klimaksnya cepat dan dia biasanya orgasmenya cuma bisa sekali, biasanya ya. Meskipun ada beberapa laki-laki yang bisa berkali-kali. Tapi dengan Gitu. jarak biasanya Dengan jarak, juga. betul. Yes. Jadi kan banyak tuh mungkin kayak, oh ya saya tapi belum puas dan lain-lain. Nah itu foreplay-nya dibanyakin. Dan setelah itu juga after sex-nya ya bisa lah ngobrol dulu. Pelukan peluk-pelukan dulu. Jadi abis seks jangan langsung tidur ya. Iya, jangan langsung ditinggal. Jangan langsung ditinggal. Hilang tidur gitu. Iya. Perlu juga ada namanya pillow talks berarti itu ya. Yes. Oke.
Nah, kalau misalnya masalah disfungsi ereksi sendiri itu kan sebenarnya macam-macam ya Ya, penyebabnya ya, karena dari sisi psikologisnya juga tadi kan ada ya. kecemasan, Heeh. hubungan seks. Sebenarnya sih kalau dari andrologi sendiri, disfungsi ereksi itu juga ada kaitannya selain psikologis tuh biologisnya juga kuat banget gitu. Kalau tadi kita ngomongin banyak yang kecemasan, dari biologisnya tuh juga sebenarnya juga ada gitu loh. Dari masalah hormon yang paling sering ya, Ya. masalah hormon testosteron kayak gitu. Jadi kalau misalnya seseorang dengan testosteronnya rendah itu biasanya low libido, terus disfungsi Ya. ereksi, terus masalah ada infeksi di saluran kelaminnya. Nah, itu bisa nyebabin disfungsi ereksi. Selain Oke. itu, disfungsi ereksi kalau dari sisi andrologis itu juga bisa disebabkan karena masalah pembuluh darah. Orang yang Oh, I kencing see. manis, darah tinggi itu kan pembuluh darahnya lebih kaku. Nah, itu juga bisa nyebabin disfungsi ereksi. Jadi penting banget berarti ya kalau punya disfungsi ereksi harus cek juga nih dari dua Dua-duanya, sisinya betul. sehingga bisa sama-sama Bener, kolaborasi. kita bisa kolaborasi karena Oh, oke. seringkali memang saya gali semuanya ya dari masalah biologis ada apa enggak, psikologis ada apa enggak, dan masalahnya jadinya dua-duanya. Karena masalah biologis nih atau tadi karena nggak bisa disfungsi ereksi, akibatnya jadi stres, frustasi. Mereka banyak loh yang jadinya depresi, stres, frustasi, atau istri saya malah jadi nuduh saya gay nih karena saya nggak bisa ereksi kayak Ya. gitu. Dan ini membuat saya frustasi gitu. Setuju karena akan jadi saling berpengaruh sih sebetulnya sama mungkin aku jadi berpikir juga kan aku juga sering nih setiap kali datang klien aku selalu bilang kayak coba deh cek juga ke dokter spesialis terkait karena kita tuh sebagai psikolog nggak bisa kerja sendiri pikiran tubuh itu saling mempengaruhi jadi kalau kayak oh ya tapi suami saya disfungsi ereksi oke kita fokus saya akan membantu psikologisnya tapi untuk masalah biologisnya tetap harus ke dokter andrologi. Betul. Jadi kolaborasi penting banget sih memang. Iya, tapi kalau misalnya psikolog nih kan saya juga sering nih ya oper kalau misalnya ada dari sisi psikologis coba deh ke psikolog klinis yang berkaitan dengan seksologi untuk diterapi. Kadang Setuju. terapinya sendiri, kadang couple terapi. Biasanya diapain sih kalau psikolog tuh? Oke, terapinya diapain sih? Pertama biasanya paling sering adalah CBT, Cognitive Behavior Therapy. Nah, saya juga mendalami CBT sebelum art dan play itu. Saya mendalami CBT banyak. Kita ngomongin apa sih? Bagaimana pola pikir. Nah, kalau kayak tadi lah salah satu contohnya fokusnya ke performance sehingga kecemasannya tinggi. Kalau gitu saya ngajarin adalah sebetulnya kita ngomongin pola pikir yang benar tuh seperti apa sih? Hubungan seksual tuh harusnya seperti apa sih? Idealnya kamu nyamannya seperti apa sih? Itu yang dirubah. Sehingga pola pikirnya akan lebih sesuai ataupun adaptif dengan keadaan saat itu. Sehingga Mindsetnya berarti ya yang pertama diubah. mindsetnya yang diubah. Yang kedua adalah perilaku-perilaku untuk relasinya. Bagaimana cara komunikasinya, bagaimana mengungkapkan kecemasannya, bagaimana untuk sebagai pasangan apa sih yang bisa didukung Betul, juga. betul, Itu betul, sangat betul. penting sih. Karena seringkali tanpa sadar, misalnya kalau kita ngomongin ejakulasi dini, suaminya sudah selesai gitu ya, tapi istrinya kok masih belum puas. Terus tanpa sadar dia kayak ya kamu mah gitu doang. Nah, Hmm, itu tanpa sadar juga menyakiti. menyakiti dan membuat suaminya juga mungkin makin nggak nyaman, makin Iya. cemas. Nah, itu muter-muter lagi tuh. Muter-muter jadi hubungan keharmonisannya terganggu nih. Benar, sehingga yang tadinya ngomongin masalah seksual doang, akhirnya berlanjut ke masalah hubungan yang lain. Aku setuju sih sebenarnya. Karena sebenarnya peran pasangan tuh penting banget untuk masalah disfungsi seksual ya. Banyak pasien yang sebenarnya datang sendiri atau sembunyi-sembunyi karena nggak enak sama istrinya atau Iya. malah takut karena stigma, apalagi ke dokternya cewek gitu kan. Padahal sebenarnya menurutku peran pasangan itu sangat penting gitu loh. Pasangan harus dukung, nggak memojokkan, nggak menyalahkan, nggak menyudutkan, dan yang pasti bantuin juga ingetin kapan harus berobat, harus kontrol, support juga kayak gitu. Nah, itu kan terapi psikologis nih, Dok. Iya. Kalau terapi andrologi itu Iya, gimana sih? kalau dari terapi andrologi kita kan lihat dulu penyebabnya apa. Kalau misalnya emang ada terapi fisik, misalnya dia kekurangan hormon, kita terapi hormon. Kalau misalnya perlu obat-obatan, kita berikan obat-obatan. Sampai dengan terapi-terapi terkini seperti misalnya disuntik dengan sel regeneratif seperti sekretom, kayak gitu. Oh, jadi beda-beda tiap kasus Jadi juga beda-beda ya? tiap Setuju sih, Dok. kasusnya. Karena
masing-masing penyakit dari disfungsi ereksi itu penyebabnya banyak banget, makanya itu penting nggak self-diagnose, nggak berobat sendiri, nggak cuman googling aja, tapi ke dokter andrologi biar kita bisa telaah nih penyebabnya apa, lalu kita terapi tepat sasaran sesuai dengan penyebabnya. Aku setuju sih dok, karena banyak klien-klien sekarang cari nih di chat GPT Betul. gitu ya. Udah minum aja tuh vitamin semua sendiri. Iya. Iya, hati-hati juga karena Hati-hati. penyebabnya juga beda-beda. Betul. Dan kita mesti lihat adalah setiap fungsinya kan juga beda. Apalagi sering banget keluar iklan-iklan gitu ya, obat yang terkait dengan disfungsi ereksi. Betul. Yang belum terjamin untuk betul. BPOM dan lain-lain. Betul, belum terjamin secara ilmiah ya. Betul. Karena itu juga jadi pasti ada side effect negatifnya juga ya dok ya. Betul. Kalau dari pasangan sendiri sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan untuk mendukung pasien yang lagi berobat kalau dari sisi psikologis? Oke, tips gitu ya, Tips. mendukung kalau pasangan ternyata punya masalah untuk disfungsi, ya spesifik lah kita ngomongin disfungsi seksual. Iya. Pertama adalah jadilah pendengar tanpa judgement. Tanpa stigma, tanpa judgement. Oke, Benar, sesuai jangan kayak dengan- ini pasti gara-gara kamu dulunya. Wow, Belum oke. tentu ya, kita aja ngecek dulu. Iya, kayak tadi itu kan mungkin jangan-jangan kamu gay kali ya, kayak gitu. Jangan-jangan dulu kamu sering nonton film porno. Ya belum tentu juga, kita lihat dulu gitu ya. Atau kadang gini loh, pasangan itu malah jadi minder, dia merasa aku emang gak cantik ya, kamu gak sayang Yes. ya sama aku. Padahal bukan karena itu gitu Betul. loh, tapi pasangan udah minder sendiri dan baper duluan. Jadi jangan baper, tapi lebih bertanya, kamu itu kenapa dan apa yang bisa kita perbaiki seperti itu kali Betul. ya. Yang pertama adalah mendengarkan secara aktif lah, secara empati. Yang kedua adalah coba membantu, mendukung apa yang dia usahakan. Artinya adalah mungkin dia coba nih berobat, kita apresiasi. Thank you ya, bla 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 bla. Atau dia sebenarnya mencoba nih teknik-teknik pada saat hubungan seksual, posisi-posisi. Kita apresiasi usahanya. Tapi yang ketiga, komunikasi terbuka. Kamu tuh komunikasi. preferensinya sukanya tuh seperti apa sih? Kalau ngomongin tadi suasana, posisi, jadi itu akan lebih membantu untuk pasangan sebetulnya tahu seperti apa sih. Nah, udah tahu nih, tanya balik juga. Apa sih yang sebenarnya bisa aku bantu juga buat Oke, kamu hubungan seksualnya puas? benar. Karena orang itu nggak nyaman ya kalau ditanya, oke, kamu preferensinya kayak gimana? Lebih enak kalau kamu juga cerita gitu loh. Oh, aku suka loh kalau kemarin coba ini, tapi kayaknya aku lebih suka yang kayak kemarin deh. Itu Oke. hal-hal yang bisa didiskusikan. Aku sukanya posisi ini, kamu sukanya posisi apa? Nah. Kamu suka nggak kalau aku pakai baju yang seksi-seksi? Atau kita mau role play apa? Kayak gitu. Memang awal-awal tuh banyak klien saya tuh aneh banget dok, ini nggak pernah. Nah saya selalu bilang, makanya mulainya tuh dari pelan-pelan dulu, coba dulu. Atau saya selalu bilang coba aja nonton film barat kan semua ada adegan seksualnya Iya, ya banyak iya, kan. rata-rata, gitu kan. Dan drama, kalau drama romantis kan banyak Drama hubungan romantis, seksual gitu iya, kan. boleh ya Nah ditonton. itu ditonton sambil diskusi. Kayak gini kamu suka nggak nih? Yes, itu kan jadi hal-hal yang lebih santai. Menurut kamu kalau hubungan seksual kayak gitu misalnya, aneh nggak sih menurut kamu? Nah ternyata kan itu hasil diskusi itu jadi menyenangkan, sesuatu yang bisa kamu bisa coba dengan bisa lebih coba, ya. aman dan lebih relax pastinya kalau saya selalu bilang gitu kan. Kalau menjaga hubungan harmonis antar pasangan gimana nih supaya lebih hot gitu, disfungsi seksualnya nggak terjadi tapi lebih teratasi lah. Nah pertanyaan menarik nih, kalau dari sisi psikologi seperti apa sih? Pertama, bosan itu pasti ada. Apalagi untuk pasangan-pasangan yang udah lama hubungan, Belasan nikah, belasan Iya, tahun, itu kayaknya pasti spark-sparknya kan udah flat dok, spark-sparknya ini gitu kan. Betul. Pertama saya selalu bilang cobalah sesuatu yang baru. Yang kedua adalah justru pupuk itu hubungan emosionalnya, attachment-nya, kedekatannya. Kedekatannya. Jadi kayak, oh kita tahu nih pasangan kita suka nih kalau dibikinin makanan. Ya cobalah sesekali dibikinin makanan. Sehingga saya selalu bilang ya jangan langsung ke arah hubungan seksual. Tapi ke arah kualitas hubungannya. Oh pasangan saya nyaman nih kalau dikasih bunga. Misalnya kayak gitu. Boleh request juga berarti ya Betul, istrinya jangan boleh, diem-diem aja ya. boleh gitu ya. Kasih jadi sesuatu yang kita memupuk hubungannya, jalan-jalan dulu, kencan ngedate berdua dulu, Penting meskipun staycation. meskipun udah punya anak, staycation penting, atau honeymoon yang saya juga pernah diajarkan ya waktu Yes. saya belajar seksologi sebagai andrologis, kita bisa honeymoon di tempat yang sama waktu kita
kita malam pertama. Nah, itu akan Gitu. sangat membantu untuk bikin lagi nih momen-momen spark-sparknya. Oke. Nah, kalau dari sisi psikologis, sekarang kan lagi aware juga nih masalah mental wellness ya. Ya, apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan seorang secara keseluruhan untuk menjaga mental wellness di kondisi seharian yang fast-paced seperti ini sekarang ini? Nah, menarik. Kalau ditanya gimana sih cara untuk menjaga mental wellness dengan semua kesibukannya? Pertama adalah saya selalu kasih tahu punya batasan. Artinya kita punya batasan kapan sih kita kerja, kapan sih kita family time, jangan dicampur semuanya. Yang kedua adalah kalau kita bicara mental, kita bicara apa sih yang kita serap itu usahakan lebih positif dibandingkan banyak negatifnya. Kalau Instagram negatif mulu, udah mulai ya. Di-hide gitu ya, Oke. di-unfollow, nggak perlu Oke. kita lihat, tapi kita justru mengisi sesuatu yang lebih positif buat kita. Oke. Itu akan sangat membantu. Ngelakuin hobi yang dulu disukai, Betul, kayak gitu ya. dan ekspresi itu akan sangat penting. Ekspresi itu nggak harus cerita sama teman, enggak. Nulis, gambar, journaling, itu akan sangat ngelakuin membantu. hobi, iya. Yes. Atau mencari circle teman yang positif juga kali ya, jangan yang Betul. toksik ya kan. Jadi pilih-pilih tuh. Selalu aku akan bilang kayak batasan tuh sangat penting. Batasan punya waktu, batasan teman, batasan informasi yang kita punya, batasan cara-cara apa yang bisa kita ekspresikan gitu. Iya, oke, setuju banget. Oke, thank you so much nih. Sama-sama dengan Ersa. senang hati. Kita hari ini belajar banyak banget tentang masalah disfungsi seksual sampai dengan menjaga keharmonisan rumah tangga pada pasangan dengan kondisi-kondisi tertentu agar tetap hot masalah seksualnya, ya kan ya. Nah, sobat sehat di rumah, mungkin ada banyak dari kita yang merasa disfungsi seksual ini masalah jasmani aja, tapi bisa jadi hal tersebut dikaitkan dengan masalah psikologis atau pikiran. Oleh karena itu, jangan lupa jika Anda ada masalah, Anda bisa datang ke dokter yang ahlinya, ke dokter spesialis andrologi, dan ke psikolog klinis tentunya ya. Kenali dulu masalahnya, lalu setelah terdeteksi, saatnya atasi. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik tentang kesehatan reproduksi seksual lainnya. Sampai jumpa di episode lainnya. Bye-bye.